Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazli Musli Ahmad Stepu. Saya dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional tahun 2016 dari Universitas Andalas. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Kepentingan Jepang dalam mengklaim Pulau Dokdo dari Korea Selatan. Baiklah, pertama kali kita mulai dari bab 1, latar belakang. Pulau Dokdo atau Takeshima merupakan sebuah gugusan dari Pulau Karang yang terletak di bagian paling timur wilayah Korea Selatan dan berada di bagian barat laut dari wilayah Jepang. Pulau ini memiliki dua nama berbeda, yaitu Korea Selatan dengan nama Pulau Dokdo dan dari Jepang merupakan Pulau Takeshima. Pulau Dokdo terdiri dari dua buah pulau utama, yaitu Dongdo dan Seodo, dan selebihnya merupakan daerah batuan-batuan karang yang mengelilinginya. Pulau Dokdo atau Takeshima terletak sekitar 134 mil laut dari Korea Selatan dan 58 mil laut diukur dari Pulau Ulongdo milik Korea Selatan. Sedangkan jika diukur dari Pulau Oki milik Jepang, berada sejauh 100 mil laut dari Pulau Oki yang milik Jepang. Dalam penelitian ini, penulis akan memakai nama Dokdo dalam menjelaskan pulau yang disengketakan. Pulau Dokdo sendiri merupakan wilayah dari Korea Selatan. Hal ini mengacu pada acuan historis yang dikutip dari beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan yang menyatakan bahwa Pulau Dokdo pada awalnya merupakan suatu wilayah yang tidak ada pemiliknya, yang dinamakan Usankuk, dan telah bersatu dengan Korea Selatan pada masa dinasti Silla pada tahun 512 sebelum Masehi. Namun selama awal tahun 1905, Jepang yang menjajah Korea Selatan menganggap bahwa Pulau Dokdo adalah wilayah yang tidak ada pemiliknya, dan kemudian mulai menduduki pulau tersebut dan berada dalam prefektur Shimane. Pada saat itu, pemerintah Jepang mulai menyebut Pulau Dokdo sebagai Pulau Takeshima, yang dimulai pada tanggal 22 Februari 1905. Dan setiap tanggal 22 Februari, Jepang merayakan Hari Takeshima. Sengketa Pulau Dokdo bermula ketika Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua. Saat itu Jepang dinyatakan untuk mengembalikan wilayah jajahannya, termasuk Pulau Dokdo. Ketika pendudukan militer Jepang berakhir pada tahun 1950, Korea Selatan secara cepat membangun infrastruktur dan menempatkan para penjaga di sekitar Pulau Dokdo. Ketika Korea Selatan menyatakan Pulau Dokdo sebagai wilayah jajahannya, Jepang merasa tidak terima dan menyatakan bahwa menurut perjanjian San Francisco pada tahun 1951, Jepang hanya mengakui kemerdekaan Korea Selatan dan melepaskan semua hak kepemilikan klaim atas Korea Selatan, termasuk Pulau Quilpat, Port Hamilton, dan Dagelet. Dan di sana tidak menyatakan bahwa Pulau Dokdo dikembalikan ke dalam kedaulatan dari Korea Selatan. Jepang yang merasa tidak terima dengan klaim dari Korea Selatan terhadap Pulau Dokdo melayangkan tuntutan ke Mahkamah Internasional. Pengajuan yang dilakukan oleh Jepang ke Mahkamah Internasional ini untuk menyelesaikan permasalahan sengketa Pulau Dokdo yang sudah mereka lakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan Maret 1962, pada bulan September 1964, dan pada bulan Agustus 2012 dalam pengajuan yang dilakukan oleh Jepang untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo ini. Namun, pada penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional ini, Korea Selatan menyatakan untuk menolak pengajuan ini kepada Mahkamah Internasional, sehingga Mahkamah Internasional tidak dapat melanjutkan tuntutan dari Jepang untuk dalam mengklaim Pulau Dokdo yang dilakukan oleh Jepang. Dengan demikian, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Jepang dalam merebut Pulau Dokdo dari Korea Selatan menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas dalam penelitian kali ini. Bisa dilihat adanya kepentingan dari pihak Jepang dalam memperebutkan wilayah tersebut, karena sebelumnya wilayah tersebut telah menjadi wilayah Korea Selatan. Namun Jepang kemudian mengklaim kembali wilayah tersebut. Dengan demikian, dalam penelitian kali ini, peneliti akan berusaha untuk menjelaskan apa kepentingan Jepang dalam mengklaim Pulau Dokdo dari Korea Selatan. Rumusan masalah. Perang klaim yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan menjadi awal dari mulanya sengketa dari Pulau Dokdo ini. Jepang yang awalnya telah mengembalikan wilayah Korea Selatan pasca kekalahan pada Perang Dunia Kedua, secara tiba-tiba menyatakan bahwa Pulau Dokdo tidak termasuk ke dalam wilayah yang akan dikembalikan ke Korea Selatan. Korea Selatan lebih memilih jalur diplomasi antar dua negara dalam menyelesaikan kasus sengketa Pulau Dokdo ini, karena Korea Selatan tidak mau menanggung resiko kehilangan Pulau Dokdo apabila mereka kalah dalam Mahkamah Internasional dengan Jepang. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, peneliti kemudian menarik pertanyaan penelitian sebagai berikut.
Apa kepentingan Jepang dalam mengklaim Pulau Dokdo dari Korea Selatan? Selanjutnya, kerangka konseptual. Kerangka konseptual yaitu kepentingan nasional. Nokterland mengkategorikan kepentingan nasional menjadi beberapa aspek sebagai berikut. Aspek yang pertama yaitu kepentingan pertahanan. Aspek kedua yaitu kepentingan ekonomi. Aspek ketiga yaitu kepentingan tatanan dunia. Aspek keempat yaitu kepentingan ideologi. Berdasarkan penjelasan pada kerangka konseptual kepentingan nasional di atas, penulis akan menganalisis kepentingan Jepang dalam mengklaim Pulau Dokdo dari Korea Selatan berdasarkan berbagai faktor yang telah dijelaskan. Bab 2. Pulau Dokdo bagi Korea Selatan dan Jepang. Pulau Dokdo merupakan sebuah gugusan pulau karang yang terletak di bagian paling timur wilayah Korea Selatan dan berada di bagian barat laut dari wilayah Jepang. Pulau ini memiliki dua nama berbeda, yaitu Pulau Dokdo bagi Korea Selatan dan juga Pulau Takeshima bagi Jepang. Pulau Dokdo sendiri terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Dongdo dan Pulau Seodo, dan selebihnya merupakan batuan-batuan karang yang mengelilinginya. Luas dari Pulau Dokdo sendiri yaitu 187.000 meter yang terdiri dari luas Pulau Dongdo 73.000 dan Pulau Seodo 88.000. Pulau Dokdo terletak sekitar 134 mil dari Korea Selatan dan 100 mil laut dari Pulau Oki milik Jepang. Selanjutnya, Pulau Dokdo bagi Korea Selatan. Menurut Korea Selatan, Pulau Dokdo sudah menjadi bagian dari wilayahnya sejak tahun 512 sebelum Masehi. Hal ini mengacu kepada Samsuk Sagi yang merupakan sebuah catatan sejarah yang tertua dari Korea Selatan. Dalam rentang waktu 1416 sampai 1881, Korea Selatan juga mengeluarkan Ulungdo dan Dokdo dari kebijakan tentang pulau tidak berpenghuni. Selanjutnya, Pulau Dokdo bagi Jepang. Jepang mulai menetapkan kedaulatan atas Pulau Dokdo pada awal abad ke-17 dan mengakuinya sebagai bagian dari kedaulatannya. Jepang menyebut Pulau Dokdo sebagai Pulau Takeshima. Karena letak Dokdo yang strategis, pada tanggal 28 Januari 1905, Kabinet Jepang memutuskan untuk mendaftarkan Dokdo sebagai Takeshima pada tanggal 22 Februari tahun yang sama. Selanjutnya, pemberitahuan tersebut dikeluarkan untuk menyatakan bahwa Takeshima berada di bawah yurisdiksi Prefektur Shimane dan menjadi kedaulatan dari Jepang. Karena daerah itu dianggap sebagai terra nullius, Tokyo mengklaimnya dengan memberi nama pulau itu dengan nama Jepang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemenangan Jepang dalam perang melawan Rusia mengawali pendudukan Jepang terhadap Pulau Dokdo. Bab 3. Klaim Jepang terhadap Pulau Dokdo dari Korea Selatan. Pertama, awal sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan. Sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan bermula ketika diresmikannya Perjanjian San Francisco pada tahun 1951. Pada saat itu, Jepang dituntut untuk mengembalikan wilayah jajahannya setelah mereka mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua. Korea Selatan menjadi wilayah jajahan dari Jepang pada saat itu, mendapatkan kedaulatannya kembali. Secara bertahap, Korea Selatan mulai melakukan pembangunan dan memulihkan pemerintahannya. Ketika Korea Selatan mulai melakukan pembangunan di sekitar Pulau Dokdo dan menempatkan para penjaga di sekitar pulau tersebut, Jepang merasa tidak terima karena menganggap Pulau Dokdo merupakan daerah terra nullius atau pulau yang tidak ada pemiliknya. Jepang menyetujui isi Perjanjian San Francisco pada pasal 2 yang menyatakan bahwa Jepang menyerahkan Pulau Kolpat, Port Hamilton, dan Dagelet kepada Korea Selatan, namun tidak dengan Pulau Dokdo. Selanjutnya, upaya Jepang dalam mengklaim Pulau Dokdo dari Korea Selatan. Jepang sudah melakukan berbagai upaya dalam mengklaim Pulau Dokdo dari Korea Selatan, walaupun banyak dari upaya tersebut belum berhasil. Jepang mengajukan permasalahan sengketa Pulau Dokdo ke Mahkamah Internasional sampai 3 kali, yaitu pada bulan Maret 1962, pada bulan September 1964, dan bulan Agustus 2012, tetapi tidak ada tanggapan dari pihak Korea Selatan. Pada awal tahun 2000, Jepang berusaha agar Pulau Dokdo tidak diakui menjadi wilayah dari Korea Selatan dengan cara mendaftarkan Pulau Dokdo sebagai Liangkot Rocks dalam publikasi pemerintah asing dan organisasi internasional. Selanjutnya, tanggapan dunia internasional terhadap upaya Jepang dalam mengklaim Pulau Dokdo. Permasalahan terkait Pulau Dokdo ini juga terkait dengan UNCLOS yang mana mengatur terkait batas wilayah perairan antar negara. Dalam UNCLOS yang ditetapkan pada tahun 1982 menyatakan dalam pasal 121 bahwa setiap pulau berhak untuk membentuk zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan landas kontinen serta laut teritorial. Dikarenakan tidak dapat dibuktikannya kepemilikan Pulau Dokdo, maka Jepang dan Korea Selatan tidak dapat menentukan batas ZEE dan batas kontinen mereka di Laut Timur.
Bab 4. Kepentingan Jepang dalam mengklaim Pulau Dokdo dari Korea Selatan. Terdapat 4 tujuan kepentingan nasional yang dirumuskan oleh Donald E. Nutherland. Yang pertama, kepentingan pertahanan. Pulau Dokdo sendiri memiliki lokasi yang sangat strategis yang terletak di Laut Timur dan sangat berguna dalam bidang pertahanan. Jepang menginginkan Pulau Dokdo menjadi bagian dari wilayahnya dikarenakan pada tahun 1905 ketika terjadi perang antara Jepang dengan Rusia di Laut Timur, Jepang dapat dengan mudah memenangkan perang tersebut. Dikarenakan Jepang mendirikan dan menggunakan menara observasi di Pulau Dokdo. Yang kedua, kepentingan ekonomi. Pulau Dokdo sendiri memiliki berbagai potensi yang dapat meningkatkan ekonomi Jepang apabila Jepang dapat mengklaim Pulau Dokdo. Pulau Dokdo memiliki daerah daratan yang tandus dan berkarang, tetapi potensi sesungguhnya Pulau Dokdo terletak pada sumber daya lautnya. Kemudian, Pulau Dokdo memiliki potensi sebagai tempat wisata yang sangat bagus. Menurut Kementerian Pariwisata Korea Selatan, menunjukkan bahwa pariwisata menuju Pulau Dokdo terus meningkat. Pada tahun 2003, terjadi peningkatan sebanyak 1.500 wisatawan. Yang ketiga, kepentingan tatanan dunia. Kontribusi Jepang dalam perkembangan serta integrasi dalam ekonomi global tidak dapat diragukan lagi. Jepang menjadi anggota dari G8, OECD, dan juga APEC, yang mana ketiga organisasi tersebut mempunyai tujuan dalam pertahanan dan perkembangan ekonomi global. Dalam ekonomi global, Jepang menempati posisi keempat sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia, dan juga menempati posisi keempat sebagai negara pengekspor terbesar di dunia. Selanjutnya, kepentingan ideologi. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Jepang berada di bawah kekuatan sekutu. Akibat mengalami kekalahan telak pada Perang Dunia Kedua, Jepang berada dalam keadaan ekonomi yang buruk. Posisi Jepang saat itu sangat rentan terhadap pengaruh dari luar. AS merasa khawatir dengan keadaan Jepang, dikarenakan sedang terjadi perang ideologi di sekitar Jepang. Perang yang terjadi antara Korea Selatan melawan Korea Utara, yang mana AS sebagai sekutu dari Korea Selatan dan Cina sebagai sekutu dari Korea Utara. Selanjutnya, analisis kepentingan Jepang dalam mengklaim Pulau Dokdo dari Korea Selatan berdasarkan tabel rumusan kepentingan nasional dari Donald E. Nutherland. Pada aspek kepentingan pertahanan, peneliti mengklasifikasikan kepentingan pertahanan Jepang ke dalam skala dari vital issue. Pada aspek kepentingan ekonomi ini, peneliti akan mengklasifikasikan kepentingan ekonomi Jepang ke dalam skala major issues. Pada kepentingan tatanan dunia, Jepang terhadap Pulau Dokdo, peneliti menyatakan isu ini berskala peripheral issues. Yang terakhir, pada kepentingan ideologi Jepang dalam mengklaim Pulau Dokdo ini, peneliti menyatakan bahwa isu ini berskala major issues. Bab 5, penutup. Kepentingan yang pertama yaitu kepentingan pertahanan. Jepang memiliki kepentingan dalam mengklaim Pulau Dokdo untuk dapat memantau pergerakan dari negara-negara yang dapat menjadi ancaman bagi Jepang, seperti Rusia, Cina, dan juga Korea Utara. Kepentingan Jepang ini kemudian diklasifikasikan sebagai vital issues karena Jepang berusaha untuk mencegah segala sesuatu yang nantinya dapat mengancam politik dan ekonomi dari negaranya. Jepang juga dapat melakukan negosiasi kepada negara lain apabila nantinya memang diperlukan. Kemudian untuk kepentingan ekonomi, Jepang menginginkan Pulau Dokdo dikarenakan banyaknya potensi dari Pulau Dokdo yang dapat menaikkan perekonomian Jepang. Kepentingan ini diklasifikasikan ke dalam major issues karena dalam kepentingan ini Jepang tidak sampai harus melakukan konflik senjata dan menimbulkan permasalahan yang dapat mempengaruhi kedaulatan kedua negara. Ketiga, yaitu kepentingan tatanan dunia. Jepang ingin ketika berhasil mengklaim Pulau Dokdo, mereka dapat mengembangkan suatu teknologi untuk mengekstrak hidrat sehingga dapat berguna bagi negara lain yang melakukan kerjasama dengannya. Kepentingan ini diklasifikasikan ke dalam peripheral issue karena mempunyai indikasi ketika kesejahteraan suatu negara tidak terpengaruh oleh suatu peristiwa atau tren yang sedang terjadi dan hanya mempengaruhi kepentingan dari beberapa pribadi atau perusahaan saja. Keempat, yaitu kepentingan ideologi. Jepang ingin menahan masuknya ideologi komunis ke dalam negaranya dengan cara mengklaim Pulau Dokdo. Kepentingan ini diklasifikasikan ke dalam major issues karena ketika permasalahan ekonomi, politik, dan ideologi dipengaruhi secara negatif oleh suatu peristiwa dan tren di lingkungan internasional, maka membutuhkan tindakan yang bersifat mencegah agar tidak menjadi ancaman yang serius di kemudian hari. Selanjutnya, saran. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan penelitian yang serupa atau menggali lebih dalam topik permasalahan Pulau Dokdo antara Korea Selatan dengan Jepang. Selain itu, peneliti beranggapan masih terdapat banyak fakta yang dapat diambil dan belum dibahas dalam penelitian ini,
sehingga nantinya dapat menyempurnakan penelitian tentang Pulau Dokdo ke depannya. Diharapkan semoga penelitian ini memberikan sumbangsi keilmuan HI yang dapat digunakan dalam membantu penelitian-penelitian berikutnya. Sekian penyampaian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.